Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini semuanya karena kemurahan Allah yang patut kita syukuri bersama. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Adapun judulnya adalah inilah cara setan mengikat pikiran. Dan inilah pula cara mengatasinya agar kita tetap menjadi orang yang hidup bahagia. Mengapa demikian? Karena tipu daya setan itu selalu diarahkan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan tujuan menjadi temannya di dalam neraka. Di sini ada satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya yang berbunyi, yaqidus syaitanu ala nasiyati ra'sin ahadikum idh huwa naimun salasa uqatin faidas taiqodo fadakarasmallahi ta'ala in khalat uqdatun wahidatun summa idza tawaddoa in khalat uqdatun saniyatun summa idza shalla in khalat uqdatun salisatun fa asbaha nasito wa illa balas syaitonu fi udnaihi. Setan mengikat 3 buhulan atau 3 tali pada ubun-ubun kepala seseorang dari kamu sekalian apabila dia sedang tidur. Lalu bila dia bangun terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lepaslah 1 buhulan. Kemudian apabila dia berwudu, maka terlepas pula buhulan yang kedua. Kemudian apabila dia melakukan sholat, maka terlepas pula buhulan yang ketiga. Sehingga dia menjadi giat. Tapi kalau tidak, maka setan itu mengencingi kedua telinganya. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Miskat. Jadi dari hadis Rasulullah tersebut
kita menjadi tahu bahwa setan itu mempunyai cara yang luar biasa untuk mengikat pikiran manusia agar manusia itu menjadi malas untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika menjelang tidur, manusia tidak berdoa ketika menjelang tidur, maka orang itu akan mudah diikat pikirannya oleh setan sehingga malas untuk melakukan sholat malam dan ibadah malam yang sangat banyak manfaatnya itu. Jadi ketika kita menjelang tidur, sebaiknya kita antisipasi kita untuk tidak diikat pikiran kita oleh setan itu. Yang pertama, ketika menjelang tidur kita membiasakan diri untuk berdoa sesuai dengan sunnah Nabi tentunya, yaitu ketika menjelang tidur kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Itu kemudian lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, kemudian membaca surat Al-Mu'awwidhatain 2 kali. Ya. Kemudian setelah itu barulah kita tidur. Syukur disertai dengan zikir Fatimah yang lain. Kemudian kalau kita bangun malam, orang Jawa mengatakan ngelilir, terjaga, maka kita sebaiknya membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Membaca doa itu, jika kita terjaga kemudian membaca doa itu, maka tali atau ikatan yang ada di ubun-ubun kita yang dipasang oleh setan itu akan terlepas satu. Kemudian kalau kita lanjutkan kemudian dengan bangun menuju kamar mandi untuk berwudu, maka pukulan yang kedua akan lepas. Dan kalau kita setelah berwudu kemudian menuju ke musola atau tempat sholat atau ke masjid, kemudian melaksanakan sholat malam, bisa sholat taubat, bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat fajar. Ya, maka jika itu dilakukan oleh manusia, maka pukulan yang ketiga itu akan lepas. Sehingga pikiran kita tidak terikat oleh tipu daya setan. Sehingga insya Allah kita akan menjadi giat belajar. Dan kita dengan giat belajar insya Allah, karena itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, insya Allah juga Allah akan meridhoi. Dan kita insya Allah akan hidup di dunia dan di akhirat dengan bahagia. Jadi itulah hal-hal yang sangat penting untuk dipahami agar kita itu tidak menjadi budak setan dan kita terlepas dari tipu daya setan yang terkutuk itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, tentu kami yang melakukan, dan barangkali ada kebaikan, semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.